Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dapat bersua, kita dapat berjumpa lagi di dalam channel Ma'had Bahrul Huda Tuban dalam keadaan sehat wa afiyah. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda sang revolusioner akbar, Nabiyuna wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa channel YouTube Ma'had Bahrul Huda rahimakumullah, kita sering ketika membaca Al-Quran dengan seenaknya sendiri, bahkan kita lupa bahwa Al-Quran itu kalamullah, Al-Quran itu wahyunya Allah. Sering kita lihat dari anak-anak, mungkin anak-anakku ketika mau membaca Al-Quran seenaknya sendiri, bahkan saya rasa belum patut, kurang patut kalau dibilang santri kalau ketika membaca Al-Quran. Dalam hal ini tentang adab atau akhlak dalam membaca Al-Quran. Pastinya tidak ada keterangan dalam Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan secara qat'i tentang syarat wajib bagi seseorang yang hendak atau sedang membaca Al-Quran. Adapun larangan membaca Al-Quran adalah diperuntukkan bagi seseorang yang sedang dalam keadaan jinabah, junub, sedang dalam keadaan nifas, haid, dan tidak mempunyai wudhu. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Ada yang membolehkan membacanya, ada pula yang berpendapat tidak boleh membaca. Allahu a'lam. Adab atau akhlak dalam membaca Al-Quran sangat perlu diperhatikan. Tentunya bagi para pembaca Al-Quran, lebih-lebih bagi para penghafal, tentunya di lingkungan Ma'had Bahrul Huda. Selama 24 jam kita disibukkan dengan Al-Quran, yang dimulai dengan pagi setelah subuh sudah bermajelis, berhalakoh sama asatid, sampai mau sekolah. Dan begitu juga ketika waktu maghrib sudah disibukkan dengan hafalan-hafalan
disibukkan dengan murojaah, disibukkan dengan ujian atau munakosah Al-Quran. Tentunya kita harus perhatikan dulu dalam hal ini tentang segi adab atau akhlak. Karena Al-Quran adalah kalam Allah. Kalam Allah seluruh alam semesta. Tuhan seluruh alam semesta. Di dalamnya mengandung wasiat-wasiat dan pesan-pesan langsung dari Allah untuk seluruh hamba-hambanya, baik dari bangsa jin maupun manusia. Syekh Abu Muhammad memaparkan tentang adab-adab yang perlu diperhatikan bagi para pembaca Al-Quran dalam kitab Ahkamut Tajwid wa Tilawah. Yang pertama adalah kesucian dohir dan batin. Kesucian dohir adalah suci dari hadas kecil atau mempunyai wudhu, memakai baju yang bersih, wangi-wangian, bersiwak atau enggak, bersikat gigi, dan kesucian tempat yang paling penting. Sedangkan kesucian batin adalah menghadirkan ketenangan hati dan dengan penuh tadabbur, yaitu penghayatan makna-makna Al-Quran. Itu yang pertama, kesucian dohir dan batin. Yang kedua adalah menghadap kiblat. Nah, ini yang mungkin sering kita lupakan, bahwa ada perintah atau adab ketika membaca Al-Quran harus menghadap kiblat, tapi ini tidak wajib hukumnya jika hal itu memungkinkan. Yang pertama tadi adalah kesucian dohir dan batin. Yang kedua adalah menghadap kiblat. Yang ketiga adalah khusyuk. Khusyuk dalam arti ketika seseorang membaca Al-Quran, bahwa dia dalam hal ini sedang bermunajat kepada Allah. Khusyuk dalam bermunajat kepada Allah, maka hendaknya tidak diselingi dengan berbicara atau tertawa. Jadi ketika kita membaca Al-Quran dengan khusyuk, kita tidak boleh seenaknya sendiri. Kita dipanggil teman langsung noleh, kita diajak ngobrol langsung ngobrol. Jangan. Jadi ketika kita sudah membaca Al-Quran dengan khusyuk, ya kita tinggalkan dulu. Kita tinggalkan dulu godaan-godaan dari mungkin teman-teman kita. Yang keempat adalah apabila kita sedang membaca Al-Quran, misalnya tentang ayat rahmat, maka hendaknya kita wakaf atau berhenti dan berdoa memohon rahmat. Apabila ayat itu tentang istighfar, maka hendaknya berhenti sejenak dan memohon ampunan. Dan ketika ada ayat tasbih, maka hendaknya wakaf dan bertasbih. Mungkin sudah dijelaskan kemarin-kemarin tentang ayat tasbih atau ayat sajidah di dalam Al-Quran. Ada ketika kita dijumpai dengan ayat sajidah, kita disunahkan untuk bertasbih atau sujud tilawah. Begitu pula dengan
Ketika kita melewati tentang ayat azab, ancaman-ancaman siksa, neraka dan murka Allah, maka hendaknya kita wakaf dan meminta perlindungan dari hal tersebut. Yang kelima, membaca dengan mengindahkan suara dan bacaan. Nah, ini mungkin yang sering kita remehkan. Kita kalau membaca dengan cepat, apalagi ketika mungkin, mohon maaf, teman-teman yang biasanya khatmil Quran di kampung-kampung, di masjid atau di rumah orang, ketika membaca Al-Quran dengan cepat, tidak mengindahkan, dengan tartil, dan dia menyepelekan bacaannya. Yang kelima tadi, membaca dengan mengindahkan suara dan bacaannya. Jadi kita totalitas ketika membaca Al-Quran. Kalau kita punya lagu, misalnya bayati, ya kita pakai bayati. Kita punya lagam nahawan, ya kita memakai nahawan. Diindahkan yang paling indah bacaan Al-Quran kita, dengan tartil, dengan jelas huruf-hurufnya, makharijul hurufnya, sifat-sifatnya dengan jelas. Yang keenam adalah membaca dengan tartil. Mungkin ini sudah dijelaskan kemarin. Tartil karena hal tersebut lebih berpotensi dalam pemahaman makna-makna ayat tersebut. Membaca dengan tartil. Yang terakhir adalah tidak diperkenankan memotong bacaan Al-Quran yang disebabkan oleh urusan duniawi, kecuali menjawab salam. Karena menjawab salam adalah lebih utama dalam dua kondisi tersebut. Nah, ketika kita sudah khusyuk, ketika kita sudah menghadap kiblat, ketika kita sudah bersih dalam zahir dan batin kita, ya sudah, kita sudah fokus membaca Al-Quran dan jangan memikirkan hal-hal yang lain yang berupa dengan duniawi, kecuali kalau ada salam, kita wajib membalas salam tersebut. Demikian adalah adab atau akhlak dalam kitab Ahkamut Tajwid wa Tartil wa Tilawah, karangan Syekh Abu Muhammad Mahmud Ibnu Raf'at Ibnu Zal. Berikutnya sedikit tentang pengertian ilmu tajwid. Kita tahu tajwid, kita tahu bahwa tajwid adalah ilmu tentang mempelajari tata cara membaca Al-Quran. Tajwid menurut bahasa terambil dari kata bahasa Arab jawwada yujawwidu tajwid, yang mempunyai arti tahsin atau membuat bagus atau baik. Sedangkan menurut istilah para ulama mendefinisikannya dengan definisi yang berbeda-beda. Akan tetapi perbedaan tersebut hanya terletak pada perbedaan pengungkapkan, sedangkan isi dan maksud dari definisi para ulama sama. Dr. Muhammad Iqsam Muflih Al-Qudlat menjelaskan dalam kitab Al-Wadih fi Ahkam At-Tajwid beberapa definisi secara istilah para ulama tajwid, antara lain sebagai berikut. Huwa
ilmun yu'rafu bihi i'ta kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu makhrajan wa sifatan waqfan wa ibtidaan min ghairi takallufin wa ta'assufin. Artinya ilmu yang dengannya dapat diketahui hak dan mustahaknya huruf, baik dari segi tempat keluarnya huruf dan sifatnya, serta waqaf dan ibtidaknya tanpa dibuat-buat. Itu definisi yang pertama. Yang kedua adalah huwal ilmu alladhi yubayyinul ahkam wal qawaida allati yajibu al-iltizamu biha inda tilawatil qur'ani tabaqan lima talaqahul muslimuna ar-rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah ilmu yang menjelaskan tentang hukum-hukum kaidah yang wajib dilaksanakan ketika membaca Al-Quran, sebagaimana yang terima atau riwayat seorang muslim dari Rasulullah. Definisi yang ketiga adalah huwa ilmun yu'rafu bihi kaifiyatun nuqti bil kalimatil qur'aniyah. Artinya ilmu yang membahas tentang tata cara mengucapkan lafaz-lafaz Al-Quran. Nah, itu adalah definisi atau secara istilah dari para ulama tajwid. Yaitu tajwid, ya kita tahu sendirilah bahwa tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara baca Al-Quran. Mungkin itu pengertian dari ilmu tajwid. Sedikit tambahan, ya. Mungkin dari sekian dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum saya tutup, jangan lupa tetap di channel Ma'had Barul Huda. Jangan lupa like, komen, subscribe, komen, bila perlu di share bila bermanfaat. Tunggu konten-konten berikutnya, masih banyak hal-hal baru yang akan disajikan oleh Ma'had Barul Huda. Tentunya untuk para Ma'had Barul Huda lovers yang tercinta. Sekian, kafahuna qalilakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.